Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video saya tentang jaringan komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF ini merupakan sebuah routing protokol di mana dia menggunakan algoritma link state routing dan masuk ke kategori IGP. LSR dan IGP ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi jika teman-teman ingin memahami tentang LSR dan IGP, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. OSPF ini dia terdiri dari dua versi. Yang pertama adalah versi 2 dan versi 3. Versi 2 ini digunakan untuk IP address versi 4. Dan untuk versi 3, OSPF ini menggunakan IP versi 6. Untuk versi 2, yaitu dengan menggunakan IP versi 4, OSPF ini sudah mendukung teknologi VLSM. Nah, apa itu VLSM? Itu sudah saya bahas di video tentang VLAN. Bagaimana cara kerja dari OSPF? Cara kerja dari OSPF ini adalah dia akan mencari jalur terpendek berdasarkan 3 faktor. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah delay, dan yang ketiga adalah load. Jadi, jika di sebuah jaringan mempunyai bandwidth yang besar, delay yang kecil, dan load yang kecil, maka OSPF akan memilih rute tersebut. Di video-video awal, saya sudah menjelaskan tentang RIP. RIP dan OSPF ini dua-duanya termasuk ke kategori routing dinamis. Perbedaan yang mendasar dari kedua routing protokol ini adalah RIP itu menggunakan distance vector protocol, sedangkan OSPF itu menggunakan link state protocol. Yang kedua, RIP itu menghitung jumlah hop yang ada di sekitar jaringannya, sedangkan OSPF itu menghitung bandwidth, delay, dan load. Nah, untuk RIP, rute yang dipilih adalah hop yang paling sedikit. Jadi walaupun secara fisik jaraknya jauh, jika hanya ada 2 router, maka RIP akan memilih jalur tersebut. Tetapi berbeda terbalik dengan OSPF. OSPF itu tidak akan melihat berapa jumlah hop yang ada, tetapi akan menjumlah bandwidth, delay, dan load yang ada di setiap jaringan tersebut, sehingga rute yang dipilih itu sesuai dengan kecepatannya. Walaupun routing protokol OSPF ini akan lebih cepat, tetapi ada beberapa kekurangan yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah OSPF ini menggunakan algoritma short path first, jadi mencari jalur terpendek. Algoritma ini membutuhkan kinerja prosesor yang sangat tinggi, sehingga OSPF ini membutuhkan resource prosesor yang tinggi. Selain itu, OSPF juga membutuhkan memori yang banyak untuk menyimpan database dari setiap rute yang terhubung oleh router. Jadi, semakin banyak jalur yang dimiliki oleh router OSPF ini, maka database-nya akan semakin banyak dan otomatis memori yang dibutuhkan akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah OSPF ini akan lebih rumit dipelajari dibandingkan dengan protokol routing lainnya. Karena nanti teman-teman akan berbicara tentang areanya, berbicara tentang wildcard-nya, dan berbicara tentang proses ID dari OSPF itu sendiri. Nah, kira-kira itu saja penjelasan tentang OSPF. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi tentang OSPF ini. Untuk praktek konfigurasinya, kita akan bertemu di kelas online terakhir dari kelas online yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.